Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norman Adi Prasetya, SPDMT. Saya merupakan dosen di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Saya mulai mengajar tahun 2017 dan alhamdulillah pada tahun ini diberi kesempatan untuk ikut melaksanakan sertifikasi dosen. Adapun dari tujuan saya membuat video ini adalah untuk PDD UKT-PT, kelengkapan dari syllabus tahun ini dengan mata kuliah yang akan saya paparkan adalah mata kuliah yaitu analisa struktur 2. Mata kuliah ANSTRUK 2 ini ya sebenarnya adalah mata kuliah wajib dan dasar yang ada di Prodi Teknik Sipil. Ya, jadi kelanjutan dari ANSTRUK 1 ya, membahas tentang struktur statis tertentu untuk balok. Sedangkan di ANSTRUK 2 ini membahas tentang rangka batang, tapi tetap masih statis tertentu. Untuk kelanjutannya nanti di ANSTRUK analisa struktur 3 membahas tentang struktur-struktur yang sudah tumpuannya tak tentu gitu ya. Dan hasilnya ini nanti akan dipakai di mata kuliah selanjutnya yang lebih spesifik, yaitu struktur rangka baja. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ya diharapkan mahasiswa nanti mampu menganalisis struktur rangka batang menggunakan minimal satu metode analitis, satu metode grafis, satu metode untuk menentukan deformasi ya, penurunan join pada rangka batang yang diujikan dengan tes tertulis. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah ini adalah antara lain yang pertama pentingnya analisa struktur 2 atau analisa struktur rangka batang, lalu ada metode keseimbangan titik buhul, metode keseimbangan potongan, lalu ada metode grafis dengan Cremona, lalu ada metode unit load, lalu analisis struktur rangka batang untuk beban berjalan, lalu yang terakhir adalah penggunaan aplikasi standar untuk memvalidasi perhitungan struktur rangka batang. Untuk menilai hasil belajar mahasiswa digunakan 3 kriteria penilaian. Yang pertama dengan keaktifan ya pada saat di kelas ya, termasuk kehadiran. Lalu yang kedua dengan tes kuis, hasil dari tes kuis itu juga dipakai untuk menilai mahasiswa. Lalu yang terakhir ada laporan. Jadi mata kuliah ini sebenarnya ada tugas wajibnya yang dikumpulkan pada saat nanti sebelum mahasiswa melaksanakan PAS. Baik, berikut silahkan disaksikan video praktek pembelajaran mata kuliah analisa struktur 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit ya, review sebentar materi yang kemarin ya, struktur rangka batang gitu ya. Jadi yang pertama titik buhul ya. Yang kedua ada metode Ritter ya, atau di sini keseimbangan potongan. Terus ada grafis Cremona. Makanya saya kemarin minta kalian membawa penggaris kan. Penggaris kalau bisa nanti pakai kertas milimeter blok. Ya, jadi gampang garisnya nanti. Karena nanti kalau dia sudutnya kayak 45 derajat, 30, 60, ya gampang. Nah, metode-metode ini adalah sifatnya manual ya. Terakhir yang kelima, nanti kita akan coba juga dengan software ya, sedikit software. Jadi kalau kita menganalisis kayak yang ini, space frame ini kalau pakai titik buhul yang di luar ini itu lama itu. Bayangkan yang rangka yang sedikit aja ya. Kalau saya gambarkan ini kan ada 3 ini, 1, 2, 3 ya. Berarti kita nanti mengerjakannya 1
pindah lagi kedua, pindah lagi ketiga. Bayangkan kalau yang di luar ini itu berapa titik ya? Puluhan sampai ratusan. Kalau kita pakai titik buhul, wih, tidak selesai-selesai. Ya kan? Sudah gitu ada keliru lagi, mau kembali lagi malas sudah. Ya kan? Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau ini cara manual, ya, cara manual itu yang tadi saya sebutkan tadi, ya, buhul, Ritter, Cremona, Kuhlmann. Yang atas itu menghitung, analitis. Ya, analitis. Kalau yang bawah ini pakai gambar. Cremona sama Kuhlmann ini pakai gambar. Ya, jadi nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan coba yang pakai gambar ini. Ya, disiapkan aja alat-alatnya. Jadi kalau di sini di unstruk ini, di rangka batang ini, kalau dia, saya kembali sebentar ya. Nah ini ada jembatan gini kan. Jadi di sana gara-gara beban sendiri, ada mobil melintas, ada beban orang lewat, beban motor, kendaraan, membebani yang warna biru nih. Jadi dia ada reaksi di sini. Ya, jadi ada beban turun ke bawah, dia reaksi ke atas. Nah ini bebannya disalurkan melalui batang-batang ini, terus dipindahkan ke buhul-buhulnya ini. Jadi buhul-buhul ini pertemuan antar batang ini, namanya buhul. Nah, kalau nanti dia batangnya itu batang tarik, ya, batang tarik, berarti di buhulnya ini dia posisinya meninggalkan dia. Ya. Coba perhatikan yang di atas, ada batang desak. Batang desak nih batang tekan. Jadi dia batangnya, kalau batang tertekan berarti dia memanjang atau memendek. Kalau ini batang ini, kalau saya tekan dia memanjang atau memendek? Memendek ya. Ini saya tekan ini, memendek dia yang di atas itu. Jadi biasanya kalau di struktur jembatan, rangka atap, yang posisi di atas ini, ya, yang di atas itu biasanya batang tekan. Nah biasanya besar-besar, ukurannya gede-gede biasanya di atas. Kalau yang di bawah biasanya dia batang tarik. Kalau ini kan awalnya gini nih, saya tarik dia kan batangnya posisinya memanjang. Kalau ini batang tarik ini, kalau batangnya kecil-kecilnya tidak masalah. Ya, mau pakai tali pun tidak masalah. Tapi kita harus pastikan bahwa dia tarik. Jangan sampai nanti kita sudah hitung batang, ini batang ini, di atas itu batang tarik, nilainya betul, dia 20 ton, tarik 20 ton, ternyata di lapangan batang tekan. Nah, itu ada faktor tekuk yang bahaya. Makanya kalau dia batang tekan, kolom ini kan tekan ini, dia ukurannya besar-besar, ya, ukurannya besar-besar. Ya. Nah ini diasumsikan bahwa, saya kembali ke tadi. Nah ini, kalau dia meninggalkan join, ya, kalau gayanya itu, ini kan sebenarnya tidak kelihatan ini gaya ini, ya, cuma bisa di dianalisis saja. Kalau secara kasat mata kan tidak kelihatan. Tapi kalau berdasarkan kalau kolomnya, pola retaknya, ya, kita tahu bahwa itu tarik. Kalau ini balok misalnya ya, saya tekan begini, yang di bawah ini kan tarik nih jadinya. Pasti dia banyak retak di bawah. Yang di atas ini tidak ada retaknya. Kan? Ya, yang di bawah nih dia tarik. Ya, jadi gayanya ini tidak kelihatan, tapi bisa terlihat dari perilaku strukturnya. Ya. Nah kalau ini dia meninggalkan titik, itu kita asumsikan batang tarik. Kalau nanti gayanya menuju titik, ya, dia batang tekan. Kita kembali ke sini. Nah ini panahnya ini, berarti yang 100 ke atas itu batang tekan apa tarik? Tarik, karena dia meninggalkan titik ya.
Ini juga ini tarik semua berarti. Ini juga. Kalau yang 50 ke atas sana, tekan menuju titik. Ya. Kalau yang ini 50 sana, yang 50 di atas, tekan ya. Ingat ya, kalau dia menuju titik, kita asumsikan batang tekan. Kalau dia menjauhi titik, dia batang tarik. Oke, sekarang kita langsung hitung ini ya. Jadi ada model strukturnya ini. Ya, ada berapa batang ini? Ada berapa batang? Itu sudah ada sudah nomornya itu kan? 9 batang. Joinnya ada berapa? Joinnya ada berapa? 6 ya. A, B, C, D, E, F. 6. Nah, kalau dibuhul dipecah-pecah. Dipecah-pecah lagi. Seperti saya bilang tadi, kalau banyak buhulnya repot ini. Metodenya nih, panjang. Ya. Kalau ini ada 6 buhul, berarti 6 kali lah kita pindah-pindahnya. Sebenarnya bisa kita pindahnya cuma 1, 2, 3, 4 kali. A, C, F, D. Tapi kalau bebannya simetris. Masalahnya di sini ada beban 0,5 ton ini. Meskipun kecil, tapi dia mempengaruhi nanti strukturnya. Jadi tidak seimbang nanti ini. Kalau dia simetris tidak ada 0,5 itu. Batang 1 2 ton. Batang sana 2 tuh juga 2 ton sama. Tarik juga sama-sama. Kalau batang 8-nya 3 ton tekan, yang batang 9 3 ton tekan juga sama. Nah, sekarang ada 0,5 ini. Jadi tidak seimbang sudah dia. Nah, 0,5 ton itu mewakili beban apa? Beban apa kira-kira 0,5 ton? Beban yang menyamping itu. 0,5 ton. Jadi kalau beban ini kan arahnya beda-beda nih. Buat sendiri, hidup, orang, hujan, angin. Kalau 0,5 ton yang arahnya begitu, kira-kira beban apa di sini? Beban apa dia? Beban angin, hujan. Kalau beban hidup orang arahnya kemana? Ke bawah ya, kayak gravitasi ya. Beban mati ke bawah. Ya. Hujan bawah, tergantung Pak. Kalau deras dia agak menyamping-nyamping sedikit ya. Kadang-kadang di rumah saya masuk juga Pak ini, dia agak menyamping-nyamping. Kenapa dia menyamping? Karena ada angin. Ya, sebenarnya dia lurus saja, karena dia ada angin dia jadi beban angin ini yang bikin dia miring bebannya. Kalau di ini, misalnya ini atap ya, angin kan gini dia nih. Apalagi kalau di pantai kan, anginnya kencang. Jadi ada standar beban angin sendiri ya. Kalau di pantai 40 kg per cm pangkat 2. Ya, jadi dia 40 kg per meter. Jadi 1 meter ini sama aja dia mengangkat beban 40 kg. Jadi hampir 1 karung semen, 1 sak semen per sentimeternya. Kalau di pinggir pantai. Makanya kalau kita bawa naik motor kita pakai misalnya pegang pelang 1 meter kali 1 meter kan, semakin kencang motornya makin berat kita nahannya, ya kan? Sama juga di atap, ya. Nah beban yang samping ini dia dirubah. Kalau dia sudah menabrak atap, dia dirubah menjadi tegak lurus atapnya. Jadi dia gini, jadinya gini. Kayak yang 0,5 itu. Kalau anginnya dari sini, dia pindah jadi gini dia. Nah, yang di belakang ini begini dia. Jadi ada angin tekan, yang ini angin tekan, yang ini angin hisap. Jadi pernah juga kan lihat kalau angin kencang atapnya sampai terbang.
Kalau ini kan nggak terbang tapi menekan aja dia. Jadi kayak gini bahaya juga yang angin hisap ini. Bisa ngangkat dia. Nah, ini merubah lagi dari tarik tekannya ini berubah. Ya. Awalnya dia misalnya batang tarik, dia berubah jadi tekan gara-gara angin yang berubah-ubah. Jadi bisa-bisa struktur kita goyang. Tekan tarik, tekan tarik, tekan tarik. Ya. Nah ini, titik buhul ini dia gini. Jadi ini rangka kuda-kuda atap, ya, dicontohkan semirip mungkin dengan di lapangan. Jadi ada beban 0,5 ton miring. Pecahlah dia. Ini. Ya. Ya, dipecah. Ini cari dulu reaksinya. Penting karena kita kalau ini ya, di syaratnya model titik buhul ini 2 batang tidak diketahui. Jadi kita tidak bisa loncat langsung ke F. Ya, kalau ke F kita tidak ketemu batang 8, 5, 9 tidak. Jadi kita harus mulai dari buhul apa? A atau B. Nanti setelah dapat yang ini baru kita pindah ke tempat yang lainnya. Ya. Kalau buhul ini syaratnya 2 batang tidak diketahui. Nah ini yang tidak diketahui kan batang berapa yang tidak diketahui ini? Batang 1 sama batang 3. Kalau ini nanti begitu batang 3 dapat 5,67 pindah dia ke sini. Tinggal batang 4, 8 yang tidak tahu. Berarti bisa lanjut. Setelah itu batang 8 dapat ya. Batang 8 dapat pindah lagi ke F. 59 lagi tidak tahu. Pindah lagi nyari batang 62 dan seterusnya, terakhir 7 sebelum terakhir. Nah ini coba kita cari ya, itu yang di atas. Kalau gaya horizontal kan kita kelompokkan, yang vertikal sendiri, horizontal sendiri. Kalau yang horizontal apa aja ini? Horizontal apa aja? Horizontal nggak ada Pak, nggak ada kan horizontal nih. Kita harus pindah dulu berarti ya. Jadi yang min 1,41 ini kan ya, kita pindah dia ke horizontal gini. Yang 4,74 kita pindah dia gini. Yang batang 7 yang arahnya kita belum tahu nih, dia tekan apa tarik, kita pindah dia ke horizontal. Oke ya, horizontal kita pindah dulu semuanya. 141, 1,41 ya. Kalau kita pindah ke atas kita koskan. Kos 45. Jadi ini semua yang arah horizontal dijumlahkan harus sama dengan 0, artinya seimbang dia. Yang 1,41 arahnya ke kanan kan. Kalau ke kanan kita asumsikan positif aja. Ke kanan awalnya dia gini, kita pindah gini, dia arahnya ke kanan deh. 1,41, 1,45. Pindah tambah lagi yang 4,74. Plus juga dia. Karena dia gini, kita pindah gini, dia arahnya ke kanan juga. Masih 4,74. Sama cos ini. Cos 45. Tinggal batang 7 yang kita tidak tahu batang 7 ini tekan apa tarik. Ya kita tulis saja, plus saja dulu sini. S7. Nah, kita pluskan aja dia. Artinya dia sebenarnya dia ke sana. Ke sana. Jadi kalau dia pindah ke sini dia ke kanan. Tarik. Kita asumsi aja. Begitu nanti hasilnya ini di plus, berarti asumsinya betul. Berarti sebenarnya S7 itu ke bawah. Kalau nanti hasilnya minus, berarti asumsi kita salah. Harus ke arah sebaliknya. Jadi ini berapa? Tadi yang pertama tadi nggak pakai grafik.
Berapa? 0,997. Ini 0,997 ya. Nah, ini berapa ini? 3,35. Nah, ini harus sama dengan 0 nih. Oh, ini kan gampang nih. S7 ditambah, ini tinggal dijumlahkan berapa ini? 0, ini ditambah 3,35. Berapa? 6,14. Oke, mirip-mirip ya. 6,147, 6,15 ya. Ton. Nah, ini hasilnya dia negatif. Padahal kita asumsikan tadi positif ya. Berarti kalau tadi kita pakai pensil, kita tandain. Ini sebenarnya arahnya kebalikannya ini. Kebalikan. Nah, sebenarnya dia adalah batang tarik apa tekan? Tekan ini. Batang tekan. Oke. Dia jadinya gini. Kalau pakai komputer dia bentar aja dia. Masukkan batangnya, masukkan beban, running, keluar dia. Yang merah-merah ini tekan. Ini tarik ini. Sudah ada nilainya, ada arahnya. Mau dikasih lendutan bisa deformasi itu. Ya, karena nanti yang B roll dia agak geser ke kanan dikit kan. Jadi dia bentuk deformasinya kayak gini. Ya, yang garis biru itu deformasi. Kalau yang sendi dia tetap. Oke, cukup ya, kita bagi kelompok aja ya. Sekarang kita coba bagi kelompok. Karena berdasarkan jumlah mahasiswanya kita bagi 3 ya. Satu kelompok 2 orang, yang lainnya ada satu kelompoknya 3 orang. Ya. Oke, duduknya berdasarkan kelompoknya aja. Jadi bisa diskusi ya. Ini saya kasih soal. Ini sama semua soalnya, tapi bebannya yang beda ya. Bebannya yang beda. Yang 3 kelompok saya bagi ya, ini 1, kelompok 1, kelompok 2, 3. Cari satu join aja ya. Jadi tadi tuh buat alat bantu mencari reaksi aja. Join A aja. Berarti cari batang 1 dan batang 2 aja. Ya, berapa besarnya batang 1, batang 2. Berarti pakai yang reaksi A tadi. Dari mana dapat reaksi A? Dari SP Trust tadi. Berapa dapat reaksi di A-nya? Ini baru di
Jadi sigma ya, sigma F horizontal sama dengan 0. Yang gaya horizontal apa aja? Sorry. Yang gaya horizontal apa aja di titik A gitu? Di join A sini yang horizontal apa aja? Pasti sudah S1 ya? S1. Ini yang mau kita cari, S1. Jadi kita asumsikan dia tarik dulu. Set. Ya, tarik dulu dia. Namanya plus. Terus apa lagi? S2. Begini ya. Gini. Sin apa cos? Cos. Kita tambahkan aja dulu ya. S2 cos 45 ya. Ada lagi yang horizontal? Habis ya? Tidak ada lagi sudah ya? Tidak ada lagi sudah Herafi. Ya. Oke. Tidak apa-apa. S1 tetap. S2 ke sana ya. S2 ke kiri ya. Berarti saya di min berapa? Ini 32 ya. Ini 32. Cos 45. S1 sama dengan berapa ini? 32 cos 45. 32 dikali cos 45 berapa? Cos 30, sorry. Cos 30. Cos 30 ya. 16. Ya. 16. Nilainya plus. Nilainya plus, berarti asumsinya betul. Berarti betul sudah ini. Tarik. Oke. Pin 10 dulu. Oke, berarti ini betul ya. Berarti ini sudah. Nah, ini RAP sudah tidak ada ya. Harusnya RAP sudah tidak ada. P1 sudah tidak ada. Ini yang vertikal ini. Atau ini kamu yang vertikal memang ini? Mencari S1 horizontal kan? Berarti ini harusnya tidak ada. Ini tidak ada ya. S2 cos 30. Ah, ini betul sudah. Ini betul. S1. Ah, ini tidak usah dikoskan lagi. Pakai ini aja sudah. Ya. Ini juga sama. RAV sudah, ini tidak usah dikoskan lagi. Nah, malah S2 ini yang harus dikos 30. Satu betul ya. Jadi ini aja S1 tidak usah dikos-koskan lagi, dia sudah horizontal ini. Kayak gini ya, 1. S2 nya aja yang kita rubah ke horizontal. Itu tadi hasilnya. Silahkan dikoreksi ya, koreksi lagi. Lalu ini tidak berhenti ya, tetap dilanjutkan ya, dilanjutkan karena tadi masih di buhul A, masih ada buhul C, D sama ini. Diperhatikan juga SW trustnya, karena SW trustnya buat validasi kita ya. Jadi jangan terpaku sama SW trust saja karena gampang kan. Tapi saya harapkan nanti kalian secara manualnya paham ya. Jadi itu yang titik buhul yang selanjutnya C, D, dan B dilanjutkan ya. Kita ketemu besok ya. Saya mau lihat yang C dan D. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini ya. Tadi kita sudah membahas tentang metode titik buhul ya. Untuk pertemuan selanjutnya saya mau lihat hasil dari kelanjutan tugas kelompok kita hari ini. Saya lihat pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke metode return ya, metode return. Nah, itu di buhulnya harus mantap dulu dia ya. Mungkin itu ya dari saya materi kita hari ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.